Perkenalkan, asmo ingsun adalah Ki Hajar Hardjo Utomo. Ingsun adalah pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate. Dan pada tahun 1950 ingsun ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan simak sampai selesai. Beginilah kisah kehidupan ingsun. Ingsun dilahirkan di Madiun pada tahun 1890. Singkatnya, sebagai seorang pendekar ingsun berkeinginan luhur, yaitu mempunyai cita-cita ingin mengamalkan dan mendarmakan ilmu yang dimiliki, supaya bermanfaat untuk orang lain dan kebaikan sesama. Karena di masa itu tanah air tercinta sedang dalam cengkaraman kekejaman kaum penjajah. Atas dasar itulah ingsun mempunyai keyakinan bahwa ilmu yang ingsun amalkan kelak akan bermanfaat untuk keselamatan sesama dan untuk keselamatan dunia. Namun, jalan yang ingsun tempuh dan rintis ternyata tidak semulus harapan. Jalan itu berkelok penuh dengan aral rintangan. Terlebih saat itu zaman penjajahan. Hingga ingsun sendiri terpaksa harus magang menjadi guru podo sekolah dasar di Benteng Madiun. Tidak betah menjadi guru, karena jiwa pejuang bergejolak ingsun beralih profesi sebagai leerling Reambatedis Beko atau Kereta Api Indonesia saat ini. Kemudian pada tahun 1906 terdorong oleh semangat pemberontakan terhadap kolonialisme Belanda. Karena atasan ingsun saat itu banyak yang asli Belanda. Lalu ingsun keluar dari pekerjaan tersebut dan melamar jadi mantri di Pasar Spor Madiun. 4 bulan kemudian ingsun ditempatkan di Mlilir dan berhasil diangkat menjadi ajun opsioner Pasar Mlilir, Dolopo, Uteran dan Pagotan. Tapi lagi-lagi ingsun didera oleh semangat yang berapai untuk memberontak kepada Belanda. Menginjak tahun 1916 ingsun beralih profesi lagi dan bekerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Di sini pun ingsun hanya betah untuk sementara waktu. Tepatnya pada tahun 1917 ingsun keluar lagi dan bekerja di rumah gadai. Hingga akhirnya ingsun bertemu dengan seorang tetua dari Tuban yang kemudian memberi pekerjaan kepadanya di stasiun Madiun sebagai pekerja harian. Pada tempat barunya ini ingsun berhasil mendirikan perkumpulan Hartojoyo. Semacam perkumpulan koperasi guna melindungi kaumnya dari tindasan lintah darat. Tidak lama kemudian ketika Persatuan Pegawai Kereta Api lahir, nasib membawa diriku ke arah keberuntungan. Dan ingsun diangkat menjadi Hof Komisaris Madiun. Senada dengan kedudukan yang ingsun sandang, kehidupannya pun bertambah membaik. Waktunya tidak sesempit seperti dulu-dulu lagi, saat ingsun belum mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Singkatnya ingsun mendapatkan simpati di hati masyarakat sekitar. Lalu di waktu luang sepulang dari menyelesaikan pekerjaan, ingsun berusaha menambah ilmu dan berguru kepada Ki Ngabehi Soerodiwiryo pada tahun 1917. Dalam tahun-tahun inilah perkumpulan silat yang semula bernama Jojo Gendilo Cipto Mulyo diganti menjadi Setia Hati atau S. Memasuki tahun 1922. Jiwa pemberontakan ingsun bangkit memboro lagi, karena tak tahan melihat penderitaan rakyat terjadi di mono-mono. Lalu ingsun mengambil tindakan untuk menghadang dan melakukan penjarahan kereta kaum penjajah, yang membawa berbagai kebutuhan pasokan makanan dan amunisi. Sudah tak terhitung penjarahan yang ingsun lakukan. Singkat cerita, pergerakan ingsun tercium oleh Belanda, lalu ingsun ditetapkan sebagai Po. Singkatnya ingsun bergabung dengan Syarikat Islam, SI, untuk bersama-sama mengusir negara penjajah. Lalu ingsun ditunjuk sebagai pengurus. Sedangkan di waktu senggang,
Ingsun tetap mendarmakan ilmu pencak silat dan berhasil mendirikan perguruan silat yang diberi nama Pencak Sport Club. Tepatnya di Desa Pilangbangau, Kodyo Madiun, Jawa Timur. Kelak tempat inilah yang menjadi cikal bakal munculnya berbagai kalangan tokoh pemuda. Namun sayangnya kegiatan tersebut tidak berjalan lama. Karena tercium kaum penjajah, lalu dibubarkan. Meskipun demikian semangat ingsun bukannya nglokro atau melemah, tapi malah semakin berkobar-kobar. Kebenciannya ingsun kepada negara penjajah kian hari kian bertambah. Tipu muslihat pun dijalankan. Untuk mengelabuhi Belanda, Pencak Sport Club yang dibubarkan Belanda diam-diam dirintis kembali dengan siasat menghilangkan kota Pencak, tapi menjadi Pemuda Sport Club. Rupanya nasib baik berpihak kepada ingsun. Muslihat yang dijalankan berhasil. Terbukti Belanda membiarkan kegiatannya itu berjalan sampai akhirnya ingsun berhasil melahirkan murid pertama yakni Idris dari Dandang Jati Loceret Nganjuk. Lalu Mujini, Jayapono dan masih banyak lagi yang tersebar sampai Kertosono, Jombang, Ngantang, Lamongan, Solo dan Yogyakarta. Demikianlah, hingga bertambah hari, bulan dan tahun, murid-murid ingsun pun kian bertambah. Lalu kesempatan ini ingsun manfaatkan guna memperkokoh perlawanan dalam menentang penjajah Belanda. Sayang, pada tahun 1925 Belanda mencium jejak perjuangan ingsun. Lalu ingsun ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara Madiun. Dengan secara diam-diam ingsun berusaha membujuk rekan senasib yang ditahan di penjara untuk mengadakan pemberontakan lagi. Sayangnya sebelum berhasil, lagi-lagi Belanda mencium pergerakan ingsun. Situasi pergerakan kala itu sangatlah sulit sekali. Bahkan para penjajah tak segan melakukan kekerasan jika melihat orang bergerombol. Singkat cerita, untuk tindakan pengamanan, ingsun pun dipindah ke penjara Cipinang dan seterusnya dipindah di penjara Padang Panjang Sumatera. Lalu ingsun baru bisa menghirup udara kebebasan setelah 5 tahun mendekam di penjara dan kembali lagi ke kampung halaman, yakni Pilangbangau, Madiun. Selang beberapa bulan, setelah ingsun menghirup udara kebebasan dan kembali ke kampung halaman, kegiatan latihan sempat diberhentikan paksa, dan mulai digalakan lagi. Dengan tertatih-tatih ingsun terus memacu semangat dan mengembangkan sayap di berbagai daerah. Memasuki tahun 1942 bertepatan dengan datangnya Jepang ke Indonesia, Pemuda Sport Club diganti nama menjadi Strate. Nama ini diambil setelah ingsun mempertimbangkan inisiatif dari salah seorang murid yaitu Suratno Sorengpati. Beliau merupakan salah seorang tokoh Indonesia muda yang turut andil dalam penculikan Bung Karno-Hatta ke Rengas Dengklok, guna untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Selang 6 tahun kemudian yaitu pada tahun 1948, Strate mulai berkembang merambah ke segenap penjuru. Ajaran Strate pun mulai dikenal oleh masyarakat luas. Dan zaman kesengsaraan pun sudah berganti. Proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta dalam tempo singkat telah membawa perubahan besar dalam segala aspek kehidupan. Termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk bertindak dan berpendapat. Atas prakarsa Sutomo Mangkunegoro, Darsono, serta saudara seperguruan lainnya diadaan konferensi di Pilangbangau, di rumah ingsun sendiri. Dari konferensi itu lahirlah ide-ide yang cukup bagus, yakni Strate yang semenjak berdirinya berstatus perguruan pencak silat dirubah menjadi organisasi persaudaraan Setia Hati Trate.